bisa kayak 150, 200 boro-boro Kak. Sekarang istilahnya mau 50.000 aja susah banget. Iya, selama pandemi libur 2 bulan. 2 bulan terus kayaknya diperpanjang lagi. Ya udahlah, mendingan aku dagang lah. Wabah COVID-19 mengancam kehidupan manusia. Di tengah pandemi yang berimbas besar pada sendi ekonomi, semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Ujian bertahan hidup ini tak luput menghantam kelompok minoritas. Kaum transpuan misalnya. Dalam situasi normal saja, kehidupan mereka dibayangi stigma. Di masa sulit, ujian bertahan hidup berlipat ganda. Seperti Mama Ata, transpuan yang berusia 52 tahun ini, semula bekerja sebagai perias pengantin. Pandemi virus corona memaksanya banting setir menjadi pedagang kue bolu. Salon yang Mama Ata dirikan sejak 8 tahun lalu terpaksa tutup hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau untuk masak-masak sendiri memang aku kan perempuan ya, karena cuman aku terkukung dalam tubuh laki-laki aja gini. Jadi aku sering belanja, mama aku dulu juga buka warung nasi. Jadi aku dari situ belajar. Kalau untuk buat kue juga aku memang dari kecil suka. Nah pas udah ngeriasin gitu aku lebih suka, misalnya aku lagi masang pelaminan nih, ada orang buat kue di dapur, aku masuk gitu nanya, itu bagus amat sih kuenya, buatnya gimana? Oh gini loh Kak, begini gitu kan. Nah pas udah dapet duit, terus suka aku langsung praktekin. Bermodalkan bantuan dana dari Queer Language Club atau QLC dan Teater Seroja, Mama Ata dapat membuat dan memasarkan kue bolu yang diberi nama Kue Bolu Mama Pandan. Mama Ata pun kerap bertugas memasak untuk membantu kaum waria yang juga dibantu oleh rekan-rekan sesama waria, khususnya wilayah Duri. Nah, di sini kami kan ada 70 rekan-rekan transpuan yang mereka itu maaf ya jalan ngamen. Terus ada juga yang kerja di salon, terus di make up. Cuman pas kita pandemik gini mereka ya sama kayak aku, udah 3 bulan. Kalaupun yang jalan-jalan ngamen gitu paling mereka sehari cuman dapat uang 50, belum setorbok, belum buat ongkos gitu. Makanya aku ada tawaran dari QLC ya dan Ricky Muhammad Fajar itu, ya udah aku terima, ya udah aku pikir ya udahlah, aku kan nggak bisa bantu apa-apa, bantu tenaga. Jadi aku masak dibantu sama Nuke Indra, koordinator untuk wilayah Duri dan wilayah Kalianyar. Mama Ata yang bermukim di Kampung Duri, Tambora, Jakarta Barat, dikenal sebagai sosok transpuan yang serba bisa. Keberadaan Mama Ata dan teman-teman transpuan sama sekali tidak mengganggu lingkungan sekitar. Orang-orang di sekitar Mama Ata merasa sangat terbantu. Apa aja bisa dia. Bisa jadi tukang rias, bisa masak, bisa segala macam dia itu. Pokoknya pinter banget dia, ngapa-ngapainnya itu supel. Alhamdulillah diterima sama masyarakat sini. Soalnya kan dia nggak macam-macam, gitu loh. Tidak bikin honor atau onar gitu itu dia itu. Baik kok, nggak ituan.
Enggak masalah. Udah lama aku mata di sini. Di sini mau udah rame terus di sini mau. Oh, kalau ini rame udah jerit-jerit udah biasa kan kalau yang begitu terus sendiri ada yang mulut. Wah, suaranya. Iya. Kalau datang tuh dari yang grup Sangkar Seroja tuh, wah udah deh. Yang suaranya beda-beda. Kue bolu Mamata kini dipasarkan secara online, melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Harganya pun terbilang murah, yaitu mulai dari Rp70.000 hingga Rp150.000. Kondisi pandemi tidak membuat Mama Ata menyerah. Dalam berjualan kue bolu, Mama Ata tidak hanya bertahan hidup untuk dirinya sendiri, melainkan juga menghidupi putri angkatnya yang beranjak belia. Iya, selama pandemi libur 2 bulan. 2 bulan terus kayaknya diperpanjang lagi. Ya udahlah, mendingan aku dagang lah. Selain Mama Ata, transpuan lain yang harus berjuang di tengah pandemi bernama Uti. Sebelum wabah melanda, sehari-hari Uti bekerja sebagai perias wajah dan penata rambut di sebuah salon. Ia dibantu kakaknya yang sejak tahun 1989 sudah memiliki usaha kue basah seperti gorengan dan risoles di rumahnya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Jauh tahu pesanannya sari kelapa. Sari kelapa. Namun di tengah pandemi yang melanda seluruh negeri, Uti kehilangan pekerjaan utamanya di salon. Bantuan yang diperoleh Uti dari QLC dan Teater Seroja dimanfaatkannya untuk ikut menambah modal menjual kue bersama sang kakak. Iya, selama pandemi libur 2 bulan. 2 bulan terus kayaknya diperpanjang lagi. Ya udahlah, mendingan aku dagang lah. Dapat resepnya dari mana? Dari orang tua. Iya. Apa aja yang dijual? Dulu mama jual banyak ya. Dulu kan jualan nasi, jualan apa. Terus kalau gorengan pisang, risol, bakwan, sama lontong. Pukul 11 siang, Uti sudah menyiapkan bahan-bahan membuat gorengan. Biasanya Uti mulai berjualan pukul 3 sore. Demi menambah pundi-pundinya, Uti pun menjual makanan beku siap masak atau frozen food, seperti risoles. Semua jenis gorengannya pun dijual juga melalui media sosial Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Kalau kita ahli gorengan kan kita langsung ke dapur. Kalau stylist kan bersih. Jadi kepuasan kita aja. Bedanya antara bersih sama kita capek. Kalau stylist kan nggak capek. Iya, kalau ini kan kita mau ke pasar, mau ngegoreng, belum nyiapin yang ini gitu loh. Gitu. Kalau dari segi penghasilan gedean mana ya? Nggak beda jauh ya. Iya. Cuman kan kalau itu kan gaji tetap.
Kreasi gorengan yang Uti buat mendapatkan tanggapan positif dari para pembeli. Uti pun semakin bersemangat dalam berjualan. Mereka nggak kecewa ya, enak. Iya, nggak 1-2 orang, semuanya udah bilang. Semua online yang beli sama aku tanya gimana rasanya, gimana kurangnya apa, coba saran kritiknya. Terus jawaban mereka nggak ada yang kurang. Paling kalau kurang ya isi lontong kurang banyak gitu. Oh iya. Sama dessertnya nggak? Dessertnya nggak? Agar gorengan semakin laris manis, Uti berusaha terus berinovasi dengan membuat kreasi gorengan dan kue basahnya. Uti juga menyimpan mimpi untuk bisa membuka sebuah kios, agar tak perlu repot-repot lagi membuka lapak di depan gang rumahnya. Kita sih kalau lagi libur kerja ya di Ibu Fanda ya kadang-kadang kita ngamen, kadang-kadang kalau lagi ada riasan gitu kita nggak ngamen. Namanya Indri dan Nuke. 2 orang transpuan yang tinggal di Kampung Duri, Tambora, Jakarta Barat. Setiap hari mereka harus mengamen dari rumah ke rumah hanya untuk mengais rupiah. Kondisi akibat wabah yang melanda negeri, seperti pil pahit yang harus ditelannya. Jika dulu biasanya Indri dan Nuke menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai perias wajah, namun kini pekerjaan itu terhenti seiring tutupnya salon milik Mama Atta tempatnya bekerja. Sejak awal mengadu nasib di Jakarta pada tahun 2010, Indri bekerja di salon bersama Mama Atta. Indri pun perlahan mempelajari ilmu merias wajah. Bayangannya di Jakarta tuh kayaknya enak gitu, Jakarta gitu kerja kayak gimana gitu. Ya gimana ya bayangannya ngadu nasib mudah-mudahan gitu gimana jadi kita ngadu nasib buat hidup yang lebih baik lagi, tapi nyatanya mah kayak gini. Gitu. Sejak pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jakarta diberlakukan, Indri pun merasakan imbasnya. Salon yang didirikan Mama Atta harus tutup hingga waktu yang tak pasti. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Indri terpaksa kembali mengamen di tengah pandemi COVID-19. Meski sebelumnya Indri pernah mengamen, namun kali ini terasa berbeda. Penghasilannya pun berkurang drastis. Biasanya, ia bisa mengantongi 150.000 per hari. Kini mengumpulkan 50.000 saja terasa sulit. Angka itu tidak sebanding dengan rute mengamennya yang harus menempuh berkilo-kilometer dengan berjalan kaki. Penghasilannya dulu tahun berapa ya? 2012 ya. Lumayan lah Kak. Dulu bisa kayak 150, 200 gitu. Boro-boro Kak. Sekarang istilahnya mau 50.000 aja susah banget. Ya, mau 50.000 aja susah banget sekarang. Sama halnya dengan Indri, Nuke sang perias wajah juga bekerja dengan Mama Atta di salonnya. Kini harus kembali mengamen di jalanan.
Meski Nuke pernah menggeluti profesi sebagai pengamen keliling pada tahun 2005 hingga 2006, Nuke merasakan hal yang berbeda ketika harus berjuang mengumpulkan rupiah demi rupiah dengan mengamen. Kita sih kalau lagi libur kerja ya di Ibu Fanda ya kadang-kadang kita ngamen, kadang-kadang kalau lagi ada riasan gitu kita nggak ngamen. Ya aku sih kalau lagi begini-begini sih kita nggak pernah ditarget ya, kadang-kadang cukup buat makan sama buat ongkos aja kita dapat. Nggak pernah ditarget, berarti sebelumnya ditarget. Ditarget kadang-kadang kita dari siang dari jam 1 pulang jam 9 apa jam 10 lagi kita dapat 100 gitu. Iya, cuma lagi-lagi keadaan begini boro-boro kita dapat 100 ya buat makan juga udah alhamdulillah kok. Langkah demi langkah mereka jalani, meski kadang terasa berat, tidak menyurutkan langkah mereka. Cap negatif terhadap kaum transpuan masih kerap mereka terima setiap kali mereka mengamen di jalanan. Kita kalau kemarin juga kita ngamen ya ke daerah Curug, kita diginin, Assalamualaikum Bunda, kata bawa virus, sorry ya maaf ya kita bawa virus, kata gitu. Masa kita bawa virus, saya bilang. Ada sih kadang-kadang suka ngeledekin bencong, biarin aja emang kita bencong mau diapain. Beruntungnya, Nuke dan Indri mendapatkan bantuan dana dari Queer Language Club, QLC, dan Sanggar Teater Seroja. Bantuan tersebut berupa uang dan bahan pokok makanan, sehingga mereka tetap bisa bertahan hidup. Kelar pandemi itu aku pengen jalan gitu keluar gitu sama putriku. Tak mudah hidup menjadi transpuan di Indonesia. Kerap mendapat perlakuan direndahkan, namun para transpuan berlapang dada. Terlebih di tengah musim wabah virus corona yang belum kunjung reda, membuat roda kehidupan mereka tidak dapat berjalan mulus. Kaum transpuan bahu-membahu berkat bantuan dari Queer Language Club dan Sanggar Teater Seroja. Setiap minggunya, sebanyak 70 transpuan di wilayah Kampung Duri mendapat bantuan berupa uang dan bahan-bahan pokok, seperti beras, telur, minyak, gula, dan sabun. Bantuan diberikan sejak pemberlakuan PSBB hingga tanggap darurat corona selesai. Kalau saya bilang bantu, yang bantu banget, karena kan musim begini jadi kita cara mencari duit kan susah gitu. Jadi kalau untuk makan kita sehari-hari biasa kan ngamen, jadi untuk bantu ini ya sangat membantu banget lah, bersyukurlah kita. Ya alhamdulillah ya kalau bisa ya sampai ini ya ngebantu jangan putus di tengah jalan gitu ya. Ibarat kata saya senang banget gitu adanya sumbangan kayak gini gitu ya, sembako kayak gini alhamdulillah gitu ya. Kenapa namanya sebelumnya kerjaannya apa sih sama? Ya kalau saya tadinya kerja di salon, cuman ya sekarang ini kan namanya lagi kayak gini ditutup kerjaan gimana lagi ya kan, kita lockdown kayak gini kan nggak bisa kemana-mana juga ya. Meski bantuan terus mengalir, tidak hanya dari QLC dan Sanggar Teater Seroja saja. Kaum transpuan ini tidak mau terlalu lama berpangku tangan dan hanya mengandalkan bantuan dari pihak lain. Mereka ingin kembali bekerja dengan normal.
kelar pandemi itu aku pengen jalan gitu keluar gitu sama putriku gitu, terus pengen cepet-cepet dapat riasan, pengen masang pelaminan apa gitu loh, ngeriasin pengantin lagi. Itu kangen banget, udah kangen banget aku. Pengen, makanya sering ngomong, Neng, puasa ini kita nggak bisa buka di luar ya udahlah mama, habis keadaan kayak gini mau diapain kayak gitu. Udah normal lagi kayak dulu ya, kayak gitu ya udah, saya nggak ini lagi gitu, kerja lagi. Berbeda dengan kedua rekan transpuannya, Uti tetap ingin kembali menjadi perias wajah sambil tetap menjalankan usaha jualan gorengan. Harapan aku kalau bisa dagang berjalan lancar, kerja juga berjalan lancar, gitu loh. Dua-duanya. Kepengen aku kedepannya tuh aku bisa buka kios gitu loh. Iya. Aku mau dua-duanya gitu. Mama Ata, Uti, Indri, Nuke, dan kaum transpuan lainnya kini hanya berharap wabah COVID-19 segera berlalu, sehingga pundi-pundi uang mereka bisa kembali terisi. Dalam kondisi sulit seperti sekarang, solidaritas kaum transpuan semakin terjalin. Mereka berusaha tidak mengharap belas kasihan orang lain dan selalu berusaha bertahan hidup dengan kekuatan sendiri.